Pemirsa, terima kasih masih bersama Kominfo Newsroom. Sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan net sink carbon atau net zero carbon pada tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, sedangkan baru-baru ini, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan arahannya kepada Dewan Komisaris Pertamina dan PLN akan pentingnya transisi dari energi fosil menuju energi hijau. Langkah ini sebagai solusi terkait permasalahan kelebihan pasokan listrik di PLN serta besarnya impor minyak oleh Pertamina. Selain itu, negara-negara di dunia juga mulai meninggalkan barang-barang yang berasal dari energi fosil. Lantas seperti apa roadmap pemerintah dalam menata ekonomi hijau nih Pak Tomo, dipersilakan. Ya, Mbak Oci, seperti tadi ya disampaikan Mbak Oci juga memang betul bahwa kita memang berkomitmen bagaimana menciptakan energi hijau dan kemudian ekonomi hijau ya, bukan hanya energi hijau tapi industri hijau. Jadi kita akan terus berkomitmen seperti disampaikan oleh Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo saat di KTT G20 sebelum penyerahan presidensi dari Italia ke Indonesia, kemudian Presiden juga mengikuti COP26 di Inggris, bahwa pemerintah Indonesia saat ini sudah mulai ya menata ekonomi hijau karena di masa depan negara-negara di dunia mulai meninggalkan barang-barang yang berasal dari energi fosil. Dan kenapa kita ingin mengukuhkan bahwa Indonesia berkomitmen seperti itu? Untuk itulah Indonesia menerima presidensi G20 dan KTT COP20 di 2020, mulai 2021 hingga 2022 ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sangat berkomitmen terhadap ekonomi hijau dan energi hijau. Kita tahu, kita membicarakan hanya satu misalnya potensi energi hijau, misalnya hydropower ya. Indonesia itu kita tahu semua pulau di Indonesia sangat luas sekali yang dialiri oleh sungai-sungai yang punya potensi yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Ya, mulai Kalimantan, Sumatera, Jawa bahkan, kemudian di Papua juga. Belum lagi terkait dengan energi surya ya, angin. Energi surya kita itu kita sepanjang tahun tidak pernah berhenti disinari oleh sinar matahari dan ini harusnya dimanfaatkan secara maksimal. Nah, untuk itulah Presiden dengan keputusannya memastikan bahwa Indonesia tidak akan menerima pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini sudah disampaikan kepada PLN secara langsung oleh Bapak Presiden bahwa PLN sudah harus memikirkan secara maksimal pengalihan energi dari fosil ke energi hijau. Nah, kita tahu bahwa Indonesia, kita kembali ke soal hydropower tadi, sedikitnya ada 4.400 sungai ya, sedang dan yang besar yang punya potensi jika dibuat menjadi hydropower tadi itu punya potensi melebihi 24.000 megawatt untuk satu sungai saja ya. Contohnya misalnya di Sungai Kayan di Kalimantan itu sedikitnya 24.000 megawatt potensinya ada di sana jika dikembangkan ke energi hijau. Nah, ini soal energi. Kemudian belum lagi bagaimana kita dengan energi hijau ini dan ekonomi hijau maka akan mengurangi emisi gas karbon dunia. Ya, bukan hanya soal energi tetapi bahwa ini nanti akan kita lakukan pada sejumlah program ekonomi hijau, salah satunya yang tadi disampaikan di awal bahwa restorasi lahan gambut yang banyak diprotes oleh Uni Eropa terutama terkait dengan bagaimana masifnya deforestasi hutan Indonesia menjadi lahan sawit, maka ini menjadi perhatian kita bersama bahwa gambut harus direstorasi kembali. Kemudian terkait dengan hutan mangrove, kita tahu pesisir pantai Indonesia sangat luas ya. Jadi kita sangat butuh restorasi itu. Oke, bagaimana kesiapan dan komunikasi publik sendiri nih untuk transisi energi hijau, Pak Jojo? Ya, jadi intinya seperti yang disampaikan 2 kali Presiden Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara maupun di acara pertemuan dengan komisaris dan direksi PLN itu, Rosi, bahwa Presiden menegaskan ini adalah urusannya bukan sekarang, tapi untuk kemanfaatan ke depan anak cucu kita. Jadi Green Industrial Park itu harus kita lengkapi, kemudian energi hijau, dan ini semuanya sudah satu arah. Dalam kemarin ketika mengunjungi pameran elektronik di BSD pun Presiden mempromosikan mobil listrik dan segala macam. Jadi ini kan kita memang harus segera beralih dari
energi fosil yang tidak terbarukan menjadi energi yang bisa lebih ramah lingkungan. Itu semua sudah ditunjukkan oleh pemerintah kita dengan kebijakan, dengan gestur ya, dengan bicara tegas di 2 forum seperti ini, tapi juga dengan gestur seperti menjajal mobil listrik di Gias kemarin, maupun juga di event-event lain, dan yang penting ini harus diikuti selaras oleh tidak hanya oleh Kementerian SDM, oleh Kemenkominfo yang bagian mensosialisasikan, tapi juga oleh seluruhnya. Itulah sebabnya secara khusus Pertamina PLN dipanggil ke Istana Bogor kemarin, Oci. Ini gestur yang luar biasa dari Presiden kita. Lantas, gaungan energi hijau ini, apakah terdengar Pak untuk ke seluruh masyarakat, terlebih masyarakat untuk pelosok 3T sendiri, Pak Jojo? Ya, jadi itu tugas kita bersama, tugas Kemenkominfo, tugas yang lainnya untuk bagaimana menerjemahkan istilah-istilah yang selama ini agak susah begitu kepada istilah yang bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi bagaimana soal istilah-istilah hidrokarbon, istilah-istilah kemudian oversupply, dan itu mah masih sederhana ya. Tapi istilah-istilah yang lebih detail, yang kadang-kala itu hanya dimengerti oleh masyarakat tingkat tinggi, masyarakat berpendidikan tinggi, itu harus kita terjemahkan. Electric vehicle yang kita ngomong sebagai mobil listrik, kemudian hal-hal yang lain kita terjemahkan, intinya adalah masyarakat jangan boros, mengurangi bepergian, kalau bisa naik kendaraan umum, kalau naik motor boncengan atau budaya sepeda dan sebagainya, itu harus dilakukan dengan strategi komunikasi yang jauh lebih mendarat, lebih membumi, Oci. Mungkin nambahin ya, Oci, tadi soal mungkin Ya, terkait boleh, dengan bagaimana komunikasi publik kita, bahwa pemerintah juga sudah melalui Presiden sudah menyampaikan kepada Menkominfo bahwa bagaimana kita tidak terlepas dari ekosistem ekonomi digital yang harus disiapkan untuk mengeluarkan atau mengembangkan potensi ekonomi digital terutama. Nah, ini terkait dengan infrastruktur tentunya. Nah, bagaimana komunikasi publik itu bisa tersampaikan jika infrastruktur komunikasi kita tidak terbangun dengan baik. Nah, untuk itu maka Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital, salah satunya misalnya dengan fiber optik, kemudian satelit, belum lagi BTS di sejumlah wilayah yang memang belum terjangkau oleh sinyal digital, ini dimasifkan. Ya, jadi bagaimana dari sisi hilir sampai ke hulunya kita betul-betul terbangun, termasuk dengan dibangunnya pusat data atau data center. Nah, ini Presiden percaya bahwa di tahun-tahun ke depan komunikasi publik akan bisa masif kita sampaikan kepada masyarakat jika secara infrastruktur digital kita sudah bisa tercapai ke seluruh wilayah Indonesia. Makanya Kominfo melalui program digitalisasi bukan hanya di televisi, tetapi juga bagaimana infrastruktur pembangunan jaringan telekomunikasi betul-betul dibangun sampai ke wilayah 3T ya, terluar, terdepan, dan di perbatasan. Itu Mbak Uci. Oke, terima kasih Pak Tomo dan juga Pak Jojo untuk informasi dan telah meluangkan waktunya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Informasi tadi bisa diakses melalui indonesiago.id, infopublik.id, Info 9, dan Indonesia Baik. Sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Kominfo Newsroom hanya di GBR TV. Saya Rositria Tuti pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tetap semangat. Sehat selalu.